Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasini Eskom Mkom. Saya adalah dosen dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Spesialisasi saya adalah mata kuliah e-commerce dan sistem operasi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang metode pengajaran saya, yaitu dengan delivery, interaction, and assessment pada mata kuliah sistem operasi sebagai pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPP. Sistem operasi merupakan mata kuliah pendukung di Teknik Informatika yang mempelajari mengenai pengolahan sumber daya yang ada pada perangkat keras dan perangkat lunak agar dapat berjalan dengan baik untuk memudahkan interaksi antar penggunanya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu memahami cara kerja sistem komputer dan mengembangkan berbagai metode atau algoritma untuk memecahkan masalah dalam kemajuan teknologi. Sistem operasi ini berbobot 3 SKS dan berada pada semester 4 pada kurikulum. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara kerja sistem komputer dan mampu merancang dan mengembangkan berbagai algoritma atau metode untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan yang keempat, mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pengguna dan mempertimbangkannya dalam memilih, membuat, mengintegrasi, mengevaluasi, dan mengadministrasi sistem berbasis komputing. Pada mata kuliah ini ada beberapa kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan konsep struktur komputer. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep dasar sistem operasi. Yang ketiga, mampu menjelaskan sistem call pada sistem operasi. Yang keempat, mampu menguraikan manajemen proses pada sistem operasi. Yang kelima, mampu menganalisis langkah-langkah status proses pada manajemen proses sistem operasi. Yang keenam, mampu menjabarkan algoritma penjadwalan pada sistem operasi. Yang ketujuh, mampu menjelaskan proses sinkronisasi dan deadlock pada sistem operasi. Yang kedelapan, mampu membandingkan manajemen memori dan sekunder pada sistem operasi. Yang kesembilan, mampu menerapkan manajemen device input-output pada komputer. Yang ke-10, mampu menerapkan manajemen berkas pada sistem operasi. Yang ke-11, mampu mengoperasikan instalasi sistem operasi pada komputer masing-masing. Yang ke-12, mampu menyusun laporan proyek akhir sistem operasi secara individu dengan baik. Kemudian pada awal masuk pertemuan, saya biasanya memberikan informasi referensi buku ataupun modul yang berkaitan dengan mata kuliah sistem operasi, yang dimana nanti ketika pada saat pertemuan mata kuliah mahasiswa dapat memahami sedikit atau membaca materi sebelum masuk perkuliahan. Selain itu, di sela-sela saya mengajar, biasanya saya mengajak mahasiswa untuk turut aktif di dalam kelas, yaitu dengan memberikan pertanyaan atau memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya. Ketika mahasiswa tersebut memberikan pertanyaan, maka pertanyaan mahasiswa tersebut akan saya lemparkan terlebih dahulu kepada mahasiswa lain. Yang tujuan saya adalah ingin melihat tanggapan atas pertanyaan yang dipertanyakan tadi. Jadi ketika jawabannya tadi kurang puas dari sesama teman mahasiswa di dalam kelas, maka saya sebagai dosen pengampu akan menjelaskannya secara rinci lagi. Kemudian dalam pengajaran ini di akhir pertemuan saya akan melakukan penilaian, yaitu dengan penilaian berdasarkan ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian kuis, dan keaktifan mahasiswa, yaitu dari tugas mandiri dan struktur, dari penilaian absensi dan sikap sebagai penambah nilainya. Dan yang terakhir berikut ini adalah video pembelajaran saya dengan materi manajemen proses sistem operasi. Silakan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat
Sulianti, Amita, Farhan Fadli, Aldo, Ari Hendrawan, Rofdan, Reski Ramadan, Amara, Arminta, Bayu, Ismi, Darel, David, Intan, Irsyad, Amal, ya, jadi sebelum kita masuk ke manajemen sistem operasi, proses sistem operasi, ini adalah materi kuliah perkuliahan kita yang keempat. Ya, jadi sebelumnya kita itu udah belajar di pertemuan 3 ada struktur sistem operasi. Masih ingat ya? Ada client server, ada layer, ya, ada berlapis. Ya, hari ini kita bahas tentang manajemen proses sistem operasi. Jadi manajemen proses sistem operasi ini bagian dari komponen utama dari sistem operasi. Ya, kalau kalian buka lagi di pertemuan sebelumnya, ya, itu ada 4 komponen sistem operasi. Ya, ada manajemen proses, manajemen apa lagi? Memori, kemudian manajemen berkas atau file, yang terakhir manajemen IO, ya, atau input output. Ya. Oke, kita bahas dulu tentang manajemen proses sistem operasi. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih dalam, maka kita bahas dulu apa sih proses itu. Ada yang tahu apa itu proses? Apa lo? Suatu program yang sedang dieksekusi dan dijalankan di sistem operasi. Ulangi lagi. Suatu program yang sedang dijalankan atau dieksekusi di sistem operasi. Oke, jadi proses itu adalah hampir benar ya. Jadi yang dibilang Angga tadi ya, proses itu adalah suatu program yang sedang dijalankan atau dieksekusi. Jadi kalau kalian sedang membuka suatu file di dalam laptop kalian, itu merupakan proses. Ya, baik itu mungkin aplikasi, kemudian program. Kalau program maksudnya misalnya kalian membuat sebuah bangun website, gitu ya. Kalian juga itu salah satunya dalam proses. Ya, aplikasi misalnya banyak ya, aplikasi Word, ya, Google Chrome, ya, IMP mungkin ya, atau yang lainnya. Kemudian proses ini merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan merupakan unit terkecil yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Jadi itu pengertian dari definisi proses. Oke, selanjutnya ada proses sequential. Ya. Ada yang tahu proses sequential? Jadi pada masa sejarahnya ya, proses sequential ini adalah proses suatu tahapan proses yang dilakukan secara bertahap atau berurut. Ya, jadi prosesnya itu dikerjakan secara berurut. Jadi kalau belum selesai satu proses, maka tidak bisa mengeksekusi proses yang lainnya. Itu dimaksud dengan sequential. Jadi tunggu dulu satu proses ini selesai sampai akhir. Setelah itu baru bisa melanjutkan proses yang lain. Ya. Kelemahannya ada di tingkat penggunaan atau utilitas prosesor yang rendah. Ya. Jadi karena mungkin sebuah proses itu membutuhkan sebuah IO, ya, makanya dia harus selesaikan dulu proses yang tadi sampai pemenuhan IO-nya, permintaan IO-nya selesai sampai dengan prosesnya itu selesai dieksekusi. Kalau belum, ya dia harus menunggu. Paham ya maksudnya ya? Jadi sequential itu adalah proses secara bertahap atau berurut. Jadi satu-satu dulu prosesnya dikerjakan atau dieksekusi. Misalnya buka Word, ya Word aja sampai terbuka, dia tidak bisa mengakses yang lain. Itu di pada masa sejarahnya sebelum timbul atau lahir proses multitasking dan multiprosesi. Ya. Itu adalah proses yang dilakukan secara berurut atau bertahap. Ya. Kemudian ini ada hubungan antara sistem konkuren dengan sistem sequential. Ya, bisa dilihat pada gambar ada sistem konkuren dan ada sistem multitasking serta paralel. Apa sih sistem konkuren itu? Sistem konkuren itu adalah
campuran itu ada dibagi menjadi dua, sistem yang multitasking dan sistem paralel. Ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada sistem paralel atau multiprocessing. Ya, jadi sistem paralel atau multiprocessing ini kita contohkan kalau di dalam dunia nyatanya itu adalah misalnya ada pembangunan rumah. Ya, pembangunan dalam bangun rumah itu biasanya ada pembagian job desk-nya kan, atau jobnya kan, ada yang bagian lantai, ada yang bagian plafon, ada bagian ngecat, ada yang bagian apa lagi? Masang batu bata mungkin. Ya, memang job desk-nya beda-beda. Ada yang pasang apa itu namanya, seng, atap. Ya, itu kalau di dunia nyatanya. Ya, kalau di sistem komputernya itu berarti sistemnya itu memiliki banyak prosesor, memiliki satu atau lebih prosesor, atau memiliki satu prosesor dengan multi-core. Itu di multiprocessing atau paralel. Ya. Sedangkan yang multitasking ini kita contohkan juga di contoh yang pembangunan lagi ya. Contohnya ini adalah seorang tukang ya yang diberikan orderan untuk membuat dua rumah ya. Ada orderan nih 2 rumah dikerjakan oleh satu tukang. Ya. Kemudian tukang tersebut mengerjakan orderan rumah A dan rumah B. Ya. Yang rumah A itu dikerjakan pada saat pagi sampai siang. Sedangkan yang rumah B itu dikerjakan pada sore hari. Ya, maksudnya apa di sini? Di sini berarti tukang tersebut melakukan penjadwalan. Ya, penjadwalan. Jadi pada kurun waktu 1 tahun misalnya rumah tersebut selesai A dan B. Ya. Kalau dilihat dari secara umum, kalau orang yang tidak tahu maka dia dikerjakan secara bersamaan. Padahal di dalamnya itu ada namanya penjadwalan. Ya. Kalau di sistem komputernya itu artinya yang sistem seperti ini disebut dengan sistem multitasking, di mana hanya ada satu proses di dalam sistem komputernya. Ya. Jadi dia secara independen, dia secara dijadwalkan. Oke ya. Ada yang mau paham? Pertanyaan? Yang mau tanya tentang multitasking dengan paralel atau multiprocessing? Ya, ada apa? Hubungan antara kedua itu masih terkait. Ya, jadi ini ya, di sini ada orang dengan hijau ya. Kalau sistem paralel atau multiprocessing itu bagian dari multitasking. Sedangkan yang multitasking itu tidak bagian dari multiprocessing, karena multitasking itu dia hanya satu pemroses. Sedangkan paralel itu yang processing itu dengan banyak pemroses atau prosesor dengan multi core kalau di sistem komputernya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Yang tidak paham? Ya, Amita. Ya. Apa perbedaan multitasking sama multiprogramming atau paralel? Masih belum paham ya? Ya. Oke, ada yang bisa jawab? Ya, Novi. Kalau multitasking pemroses itu dia melakukan pekerjaannya itu secara independen atau satu persatu. Sedangkan kalau multiprogramming memiliki banyak pemroses dalam melakukan tugasnya dengan sistem operasi. Oke, gimana Amita? Oke ya, jadi ya kalau multitasking itu dengan satu pemroses, sedangkan kalau yang multiprocessing atau paralel itu dengan banyak proses. Ya. Kita lanjut. Ini pengertian tadi multiprocessing dengan multiprogramming. Ya. Kemudian ini ada dulu komputer yang memberikan manfaat. Ya, sudah belajar kan? Kemarin sudah dibahas kan di pertemuan sebelumnya. Ya. Oke, jadi apa yang dibutuhkan? Yang pertama CPU RAM, memori, kemudian file dan
ya, Amara? Yang termasuk security itu penjadwalan proses ketika menggunakan prosesor. Oke, jadi penjadwalan. Jadi setiap proses itu harus dijadwalkan, makanya itu membutuhkan CPU tadi. Kemudian kalau memori, coba ada yang tahu kalau memori itu gimana? Ya, Memori itu adalah jumlah memori yang digunakan. jumlah memori yang digunakan oleh sebuah proses. Ya. Kemudian ada file, ya, dan Berkas atau file apa yang dibuka atau diproses dan diperlukan. kalau yang device, terakhir ada yang tahu? Ya, Kalau input output device itu merupakan perangkat input atau output yang apa saja yang digunakan dalam sebuah proses tersebut. ya. Jadi ini adalah proses menggunakan sumber daya. Yang pertama ada CPU time, ya, penjadwalannya, kemudian memori yang digunakan, ya, kemudian filenya yang dibuka, kemudian permintaan input outputnya juga apa, ya. Kemudian setelah ini akan kita bahas tentang status proses sistem operasi. Ya, jadi ini adalah materi yang harus dipahami ya oleh mahasiswa ya. Oke, nah, status proses ini didefinisikan sebagai bagian dari aktivitas proses yang sedang berlangsung ya. Status proses ini dapat digambarkan dengan diagram status proses yang akan kita bahas. Yang kedua dengan PCB yang akan kita bahas di minggu depan ya. Ini adalah gambar dari diagram status proses ya. Oke, saya jelaskan dulu ya, atau ada yang tahu ya? Atau udah ada? Ada run, Ada run, ada wait, ada run atau jalan, kemudian ada wait atau waiting ya, atau tunggu. Kemudian ada standby. Ya. Ada yang bisa jawab? Nggak bisa, Rizky? Ya. Oke, yang pertama itu ada new ya. Pada saat proses ini akan dijalankan atau dieksekusi, maka prosesnya itu harus diinisiasi dulu. Ya, diinisiasi, kemudian pemilihan dari memorinya, ya, kemudian ada namanya di PCB itu harus dituliskan di tabel prosesnya, ya. Kemudian jadi tahap new ini adalah tahap inisiasi. Secara globalnya tahap inisiasi. Ya. Kemudian di tahap ready ini atau siap, ya, proses tadi sudah selesai diinisiasi. Kemudian lanjut ke mana? Ke run. Ya. Sebelum masuk ke run, dia ada namanya scheduling dispatch. Ya. Pada status ready tadi, proses tersebut dijadwalkan oleh CPU. Berapa dia mendapatkan jadwalnya? Berapa lama waktunya? Berapa lama dia akan selesai? Ya, sudah dapatkan jadwal dari CPU, maka dia bisa dirunning-kan. Ya. Pada saat running ini ada dua kemungkinan. Ya. Yang pertama, apabila proses tersebut memiliki permintaan input output, ya, maka dia waiting atau di block terlebih dahulu. Maka proses yang lain bisa masuk tuh di running. Ya. Karena pada saat ini sistem operasi yang digunakan itu kan sudah tidak ada yang spesial tadi. Hampir semuanya sudah multi core. Ya, apalagi sekarang udah tahun 2025 ya. Sudah canggih teknologinya, sistem operasinya juga. Ya. Oke, setelah di waiting tadi, itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, kemungkinannya adalah terjadi interrupt. Apa sih interrupt itu? Interrupt itu adalah apabila waktu yang diberikan oleh CPU habis, maka dia diinterupsi, dihentikan dulu. Kemudian meminta jadwal ulang ke ready tadi statusnya. Ya. Kemudian yang terakhir ada terminate. Apabila sudah permintaan sebuah proses itu sudah terpenuhi dan dia sudah memiliki jadwal ulang dan kemudian dia dirancangkan di dalam prosesor, ya, dia terminate, selesai. Selesainya juga ada beberapa kemungkinan, selesai secara normal dan secara abnormal. Pernah nggak kalian buka suatu proses tetapi tidak sampai
Oke, ada yang mau tanyakan? Jadi tadi diagram proses ini ada new tahap inisiasi, yang kedua siap atau ready yaitu penjadwalan oleh CPU yang dilakukan oleh scheduling dispatch ya. Kemudian ada running, setelah mendapatkan penjadwalan dia dijalankan. Dan ada dua kemungkinan, apabila dia membutuhkan input output maka dia di-block terlebih dahulu dan meminta kembali penjadwalannya ya. Kemudian baru di-running, setelah itu kita lihat. Kemudian apabila waktu proses yang diberikan telah habis maka dia diinterupsi. Setelah itu dia minta lagi penjadwalan sampai dengan prosesnya selesai. Terminate ya, terminate normal ataupun yang abnormal. Oke ya, paham ya? Jadi dari diagnosis proses ini akan saya jadikan tugas untuk hari ini ya. Tugasnya nanti per kelompok diskusi ya. Jadi kelompok yang cepat itu bisa nanti maju untuk menjelaskan lebih detail diagram status prosesnya ya. Jadi kelompoknya kemarin sudah saya bagi ya. Jadi hari ini silakan kalian berdiskusi ya. Nanti yang paling cepat itu akan mendapatkan nilai yang paling baik ya. Oke, silakan untuk diskusinya. Kelompok sudah Setelah dosen memberikan pengarahan, selanjutnya mahasiswa diminta untuk berdiskusi mengenai materi pembelajaran hari ini. Adapun materi pembelajaran hari ini yang dibahas yaitu tentang apa itu proses, apa itu sistem konkuren, multitasking, dan sistem paralel, dan juga hubungannya dengan sistem sekuensial. Dan selanjutnya bagaimana mereka memahami diagram status proses sistem operasi. Setelah berdiskusi, mahasiswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya untuk didiskusikan kembali kepada teman-teman mahasiswa di kelas. Dan kemudian dari aktivitas ini, mahasiswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang materi-materi pembelajaran di minggu ini. Dari aktivitas ini juga, mahasiswa akan mendapatkan nilai struktur dan mandiri oleh dosen pengampu. Intan ya, yang maju tadi, jadi kemudian mendapatkan nilai yang lebih untuk nilai tambahannya nanti. Oke, ya ada pertanyaan? Kalau enggak saya tutup ya. Kemudian jangan lupa dibaca materi untuk materi minggu depan, yaitu tentang PCB. Ya, yang kita juga akan sedikit mengupas lagi tentang diagram status proses tadi ya, analisisnya lebih dalam lagi, dan tentang PCB harus kalian baca di rumah ya, untuk materi yang depan. Oke, kalau ada pertanyaan saya tutup. Sekian untuk hari ini. Lebih dari itu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.